Selamat datang di Elsaf Cuma Cerita. Judul kali ini adalah Takut Masa Depan, karya Bielsa dan Pasarela, dibacakan oleh pembuatnya sendiri. Tahun ini, tepatnya tahun 2023, adalah tahun-tahun yang sama seperti biasanya. Ada banyak anak muda yang sedang mengkhawatirkan tentang masa depannya. Oh iya, perkenalkan, aku Isah. Umurku 23 tahun. Aku adalah anak tunggal. Aku lulusan tahun 2018. Dan saat ini adalah tahun kelima aku melakukan pekerjaanku yang semakin tahun semakin bertambah. Aku mensyukuri ini semua. Aku juga selalu berusaha melakukan semuanya dengan semaksimal mungkin meskipun hasil yang didapatkan tidak sesuai harapan. Tapi nggak apa-apa, aku menyadari bahwa tidak ada pekerjaan yang sempurna, semua ada plus minusnya. Aku mau kembali ke konteks awal ya. Aku mau tanya sama kalian yang lagi dengerin ini sekarang. Kalian pernah nggak sih merasakan keadaan di mana kalian takut akan masa depan kalian? Kalian takut jika kalian sudah mencapai umur 20 ke atas. Kalian masih belum bisa jadi apa-apa dan belum bisa membelikan barang-barang keinginan orang tua kalian. Pernah nggak kalian mikir itu? Kalau kalian pernah, kita sama. Tapi itu mungkin adalah ketakutan semua anak muda yang baru lulus, atau sudah lama lulus, atau bahkan yang sudah bekerja pun bisa jadi juga merasakan hal yang sama. Aku pernah berpikir keras tentang jalan yang aku ambil saat ini. Aku takut, aku juga mikir, aku juga bingung. Bahkan setiap pekerjaan yang aku lakukan membuat aku terus overthinking tentang bagaimana keadaanku nanti di masa depan. Aku sebenarnya ngerti pikiran ini tuh sangat mengganggu pekerjaanku. Dan gara-gara ini aku jadi kurang fokus dan maksimal dalam melakukan pekerjaanku. Tapi emang ibarat kertas yang sudah ditulis oleh pensil, mau kita berusaha menghapus seberapa kuat, ya tetap akan berbekas. Dan kalau kita kasar, yang ada nanti malah kertasnya robek. Dan seperti itulah otakku, pinginnya nggak dipikirin tapi malah mikirin. Aku sudah banyak melihat dan mendengarkan podcast yang menurutku memotivasi. Namun kayaknya masih kurang dan nggak cukup rasanya aku memahami itu. Entah aku yang tolol atau memang aku yang nggak paham. Tapi kalian harus tahu ini. Kenapa aku membuat video kayak gini? Karena memang sebenarnya aku menunjukkan video ini buat kalian yang juga sama-sama merasakan hal yang sama. Dan aku sebagai teman online kalian saat ini yang berusaha nyemangatin aja. Nggak tahu ini membantu apa enggak, tapi aku buat ini ya karena memang aku pengen share aja pengalaman-pengalamanku tentang ketakutan-ketakutan masa depan. Dan aku percaya mungkin banyak yang relate tentang apa yang aku sampaikan ini. Dan kembali ke konteks awal, aku berbulan-bulan memahami ketakutan itu. Aku berusaha mencari obatnya, aku berusaha untuk menerima dan memahami gimana caranya. Dan hingga sampai pada akhirnya, aku sedikit menemukan cara untuk menenangkan ketakutan-ketakutanku ini. Dan mungkin ini bisa kalian terapkan. Kalau misalkan kalian gak cocok, ya skip aja gak apa-apa. Dan ini adalah caraku untuk menenangkan pikiranku sejenak. Pertama, aku menyadari bahwa aku sudah berusaha semaksimal mungkin melakukan pekerjaan. Aku juga harus berterima kasih dengan badan otakku yang kuat menghadapi banyak hal, dari mulai masalah besar, masalah kecil, dan masalah-masalah yang harusnya nggak penting dipikirin. Yang penting, aku harus berterima kasih sama diriku. Kedua, aku harus berpikir dan menentukan mau jalan kemana, mau melakukan apa, dan
hal pertama yang harus aku pelajari untuk menuju ke tujuan yang ingin aku capai itu gimana? Aku selalu memberikan pertanyaan-pertanyaan itu. Dan aku harus memulai itu semua sesegera mungkin tanpa menunda-nunda. Ketiga, aku harus menyadari kekuranganku dan berani untuk bilang bahwa kayaknya aku nggak bisa di sini deh. Aku jangan maksain ini. Daripada nanti membuang waktuku, ya mungkin nggak akan kebuang karena kita belajar. Dan itu nggak apa-apa, itu bisa dibilang fase. Tapi aku harus mencari hal yang bisa aku lakukan dengan konsisten dan menghasilkan nantinya. Ya, aku percaya setiap orang punya skill, punya kemampuan, punya keahlian, dan tinggal tergantung kita. Kita malas atau enggak mengeluarkan itu semua dari diri kita. Kita malas gak melakukan itu? Coba tanyakan sama diri kalian atau aku sendiri mungkin. Dan yang terakhir ini adalah jurus pamungkasku yang bisa dibilang adalah salah satu prinsip yang masih aku pegang saat ini. Yaitu semua orang yang melakukan pekerjaannya dengan konsisten dan berusaha mengasah skillnya terus-menerus, memprogres dirinya terus-menerus, mengakui kekurangannya dan mau belajar dan belajar. Aku yakin orang-orang yang melakukan itu bisa jadi akan ada momennya dia untuk bersinar. Aku yakin itu. Tinggal kita memilih aja mau bertahan atau nyerah. Dan aku berharap aku adalah salah satu orang-orang itu. Ya, mungkin video ini tidak membantu, tapi setidaknya di sini kita sama-sama belajar dan sama-sama berusaha menguatkan bahwa kalau kita pikirin terus itu nggak akan menyelesaikan masalah sih. Yang ada malah pikiran-pikiran itu menghalangi kita untuk melakukan tujuan kita. Dan terkadang kita juga memang harus sesekali keras pada diri kita bahwa kita jangan terlalu memaksakan untuk harus ini, harus itu, itu akan capek sih. Ya, itu yang aku rasain sih ini. Dan aku yakin setiap orang punya masalah dan setiap orang punya caranya sendiri untuk menyelesaikan masalahnya. Dan pasti juga nggak sama, ya kan? Jadi kalau misalkan ini nggak sesuai dengan yang kalian rasakan, ya di skip aja nggak apa-apa. Tapi semoga ini didengarkan oleh kalian yang lagi merasakan hal yang sama. Dan semangat untuk pejuang masa depan dan untuk kita dan orang-orang terdekat. Dan semoga berhasil dan terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Maaf kalau misalkan ada kata-kata yang salah. Sampai jumpa lagi.